adalah proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai suatu fenomena atau objek penelitian. Dalam penelitian, variabel merupakan karakteristik atau atribut yang dapat bervariasi dari satu objek ke objek lainnya. Variabel ini bisa berupa sifat, kondisi, atau atribut yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya yaitu jenis skala pengukuran terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu skala nominal, di mana skala nominal ini merupakan jenis skala pengukuran yang paling sederhana. Dalam skala ini, data hanya dibagi-bagi ke dalam kategori atau kelompok tanpa adanya urutan atau tingkatan. Angka yang digunakan pada skala nominal hanya berfungsi sebagai label untuk membedakan satu kategori dengan kategori lainnya, bukan untuk menunjukkan nilai kuantitatif. Karakteristiknya membagi data ke dalam kategori yang berbeda tanpa adanya urutan atau tingkatan. Contohnya seperti jenis kelamin laki-laki, perempuan, agama, warna mata. Kedua yaitu skala ordinal, di mana skala ordinal di sini jenis merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan peringkat atau tingkatan. Angka yang diberikan pada data ordinal memiliki makna relatif, yaitu menunjukkan posisi atau urutan data tersebut, bukan nilai absolut. Karakteristiknya mengurutkan data berdasarkan peringkat atau tingkatan. Contohnya seperti tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Tingkat kepuasan seperti sangat tidak puas, puas, netral, sangat puas. Yang ketiga itu skala interval. Skala interval adalah jenis skala pengukuran yang menunjukkan jarak atau perbedaan antara data-data dengan interval yang sama. Artinya, jarak antara dua nilai pada skala interval memiliki makna yang sama di seluruh skala. Selanjutnya itu karakteristik mengukur jarak antara data dengan interval yang sama, namun tidak memiliki titik nol absolut. Contohnya itu seperti suhu Celcius ataupun tahun. Dan pengukurannya itu hitung frekuensi, proporsi, median, min, modus, dan selisih. Keempat itu skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran tertinggi yang memberikan informasi paling lengkap tentang suatu variabel. Skala ini memiliki semua karakteristik dari skala nominal, ordinal, dan interval, ditambah dengan adanya titik nol absolut. Karakteristiknya itu mengukur jarak antara data dengan interval yang sama dan memiliki titik nol absolut. Contohnya itu usia, berat badan, dan pendapatan. Adapun jenis-jenis variabel, yang pertama variabel independen, variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain. Dan selanjutnya variabel dependen, variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dan variabel moderasi, variabel yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dan selanjutnya variabel mediasi, variabel yang menjelaskan mekanisme bagaimana variabel dan mempengaruhi variabel dependen. Proses pengukuran variabel. Yang pertama, definisi konseptual mengidentifikasi variabel. Tentukan variabel apa saja yang akan diteliti. Mendefinisikan konsep, jelaskan secara jelas dan rinci apa yang dimaksud dengan masing-masing variabel. Contohnya, jika variabelnya adalah kepuasan pelanggan, maka definisi konseptualnya bisa berupa tingkat perasaan positif atau negatif pelanggan terhadap produk atau layanan yang telah diterima. Yang kedua, definisi operasional, mengubah konsep menjadi indikator, ubah konsep abstrak menjadi indikator yang dapat diukur secara empiris. Menentukan cara mengukur, tentukan bagaimana masing-masing indikator akan diukur. Contohnya mengukur kepuasan pelanggan. Indikatornya bisa berupa kemudahan penggunaan produk, kualitas layanan, dan niat untuk merekomendasikan. Kemudian masing-masing indikator dapat diukur menggunakan skala Likert dalam kuesioner. Yang ketiga, pemilihan instrumen pengukuran. Pemilihan alat ukur yang tepat, pilih instrumen yang sesuai dengan jenis variabel dan tujuan penelitian. Contohnya instrumen kuesioner, skala penilaian, teks, observasi, atau alat ukur lainnya. Pertimbangan validitas dan reliabilitas instrumen harus diuji untuk memastikan keakuratan dan kehandalan data. Keempat adalah pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi atas dua. Yang pertama adalah melaksanakan pengukuran, yang artinya kumpulkan data dari sampel penelitian menggunakan instrumen yang telah dipilih. Yang kedua adalah metode pengumpulan data, yaitu bisa
dilakukan melalui wawancara, kuesioner, observasi, atau dokumentasi. Untuk proses yang kelima adalah analisis data. Analisis data terbagi atas 3, yaitu yang pertama mengelola data, termasuk memasukkan data ke dalam format yang dapat dianalisis, misalnya menggunakan software statistik seperti SPSS. Yang kedua adalah menganalisis data, gunakan teknik statistik yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Contohnya teknik analisis frekuensi, presentase, mean, median, modus, dan korelasi. Untuk yang materi terakhir adalah pentingnya pengukuran variabel. Yang pertama adalah objektivitas, mengubah konsep yang bersifat subjektif menjadi data yang objektif. Yang kedua adalah kuantifikasi, yang artinya memungkinkan kita untuk mengukur dan membandingkan fenomena secara numerik. Yang ketiga adalah analisis. Data yang terukur dapat dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik untuk menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah generalisasi. Hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Belajar terlalu lama itu nggak bagus, kayak hubungan kamu sama dia tanpa status.